Yang daftar 200.000, yang tes pertama jadi 15.000. Bercanda-bercanda bareng, tahu-tahu dia di Merauke gitu kan. Kan aku tuh jadi mengenal Indonesia gitu kan, penempatannya. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Alfi di Jelajah Fakultas. Kali ini aku ditemenin sama siapa nih? Perkenalkan semuanya, halo penonton YouTube-nya Arfi and Jesse. Bener nggak? Iya, udah. Ya. Perkenalkan, nama saya Glenn Yusuf Satria dari kampus PKN STAN. Saya jurusannya manajemen keuangan. Manajemen keuangan tuh punya 3 prodi, D3 Kebendaharaan Negara, D1 Kebendaharaan Negara, sama D3 Manajemen Aset. Oh, sama satu lagi D3 Kebendaharaan Negara alih program yang baru 2018 muncul. Dan saya sendiri D3 Kebendaharaan Negara normal atau dari awal. Jelasin sedikit Bro, tentang STAN, terus tentang jurusanmu, sama prodimu. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Oh ya, jadi PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, namanya itu baru mas, dari 2015. Biasanya namanya dulu STAN aja, sekarang namanya Politeknik Keuangan Negara STAN. STAN-nya udah nggak ada kepanjangannya. Jadi ini kampus kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, yang lulusannya nanti, yang entah itu D3, D1 akan ditempatkan di seluruh instansi pemerintah, bergerak di bidang keuangan nantinya, insya Allah gitu. Jadi kuliah gratis dan dibiayai pemerintah, dan akhirnya nanti setelah lulus wajib untuk mengikuti kegiatan pemerintah menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Untuk manajemen keuangan sendiri, fokus pembelajarannya mungkin dari manajerial keuangan secara makro di negara. Alat pelaksanaan anggaran semua itu kan APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Nah itu Sri Mulyani nonton nggak ya? Bener ya Bu ya. Jadi APBN itu sebagai alat tools untuk negara bisa melakukan kegiatan perekonomiannya gitu. Nah itu fokus pembelajarannya biasanya di situ untuk lingkup besarnya ya. Kalau yang rinci-rinci daripada nanti saya bingung, yang dengar juga bingung, ini ngomongin apa ya kan. Seperti itu rata-ratanya. Jadi kamu dulu masuknya pakai jalur apa? Terus susah nggak persaingannya? Dari berapa anak yang milih prodimu, berapa orang yang kepilih? Dulu pakai, ini pertanyaan pertama tadi jalur apa ya? Jalur apa? Apa cuma satu jalur aja apa gimana? Jadi jalur masuk PKN STAN itu sama di tahunku ya. Nah PKN STAN ini jalur masuknya itu panitianya semuanya tuh dari PKN STAN itu sendiri, dari dosen-dosen, dari pegawai-pegawai pelaksana di PKN STAN. Jadi nggak gabung kayak SBMPTN di mana tesnya serentak gitu, enggak. Jadi hanya pendaftarannya saja melalui portal kedinasan waktu itu kalau nggak salah. Jadi 11 sekolah kedinasan gabung untuk bisa melalui pendaftaran tersebut. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar nggak double. Aku nggak daftar 2 PTK sekaligus gitu. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke portalnya PKN STAN sendiri, portal pendaftaran PKN STAN, SPMB namanya. SPMB itu lupa aku panjangannya, nanti dicek sendiri di kanal IG-nya PKN STAN, PKN STAN ya. SPMB itu nanti didata di sana pendaftarannya. Nah pendaftaran di tahunku itu nggak milih salah satu atau salah dua gitu mas, jadi ngurutin aja, karena ada 10 prodi. 10 prodi di mana cewek cuma bisa milih 9 karena cewek nggak bisa milih di Diplomatika Kepemimpinan dan Cukai. Oh bea cukai nggak bisa cewek? D3, yang D1 boleh. Oh yang gitu. Kan di STAN kan ada diploma 1 ada diploma 3. Nah untuk yang diploma 3-nya bea cukai itu nggak boleh untuk cewek. Jadi kalau aku boleh milih 10 dengan kriterianya yaitu tinggi minimal 165 sama mata minus maksimal 2. Aku bisa milih 10, aku urutin tuh. Nah itu diurutin. Jadi sebenarnya secara tidak langsung persaingan di STAN itu bukan untuk persaingan masuk ke prodinya, tapi masuk ke STAN-nya itu sendiri. Gitu. Jadi sampai akhir nanti kita nggak bakal tahu kita masuk kemana. Kemana terus Allahu alam. Gitu. Terus ya itu tes di tahunku tuh melalui 3 tahap. Nah di tahun-tahun selanjutnya beda-beda lah. Ya dinamisasi mencari kesempurnaan tesnya itu PKN STAN masih meraba-raba, tapi di tahunku itu 3 tahap. Apa aja tuh? Tes pertama itu tes TPA dan TPI. Jadi itu selalu ada yang di PKN STAN ini. Nah itu tes TPA 120 soal ya kalau nggak salah, terus TPI nya 90 soal. Jadi tes untuk TPA nya tuh ya kayak TPA biasa SBMPTN gitu mas, tapi tipe soal di STAN tuh agak lebih banyak gitu mungkin. Kalau lebih susah
aku nggak berani bilang, tapi kalau lebih banyak ya karena kan kalau di SBMPTN kan nggak banyak itunya TPA-nya. Terus bahasa Inggrisnya mungkin mirip-mirip TOEFL gitu tipe soalnya, tapi aku juga nggak bisa berani bilang gitu. Karena aku juga belajarnya dari buku Sakti Stan pokoknya gitu, buku Sakti soal-soal gitu, intinya seperti itu. Dan itu mirip-mirip gitu soal-soalnya dari awal, jadi setipe lah kayak SBMPTN kan juga gitu mas ya, soalnya setipe gitu. Itu tes pertama, itu yang paling menggugurkan banyak. Keduanya itu tes kesehatan dan kebugaran. Nah itu tes fisik maksudnya? Tes fisik, jadi kesehatan tuh awalnya kita masuk daftar, udah dinyatakan lolos tes pertama, baru kita tes kedua. Jadi bukan 3 tes kita sikat dulu, bukan, tapi tes pertama lolos, baru tes 2 lolos, baru tes 3 lolos gitu. Tes kedua itu tes kesehatan dan kebugaran. Jadi tes kesehatannya itu ngecek, ini tiap tempat juga kadang-kadang beda mas. Di Surabaya itu caranya beda, Malang beda. Tes kebugaran ini hipotesa aku itu yang intinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan waktu tes larinya. Nah itu, tapi itu juga memperlihatkan bahwasanya kita normal, gak ada penyakit apa, jantung kayak apa yang kan SMA kan siapa tahu gitu mas ya, kolesterol dan sebagainya. Itu pokoknya cek kesehatan secara makro lah, yang simpel-simpel aja. Udah tes kesehatan kita lolos, bisa dinyatakan lolos, bisa untuk lari. Udah kita ngantri untuk lari. Larinya berapa putaran nih? Nah larinya itu 10 orang ya mas ya, dikasih nomor gitu. Itu nggak buka berapa putaran, jadi waktu itu di Unipa, di tahunku di Unipa dekat sekolahku, dekat Libels. Nah itu wah ketahuan dekat Libels. Nah itu 255 meter, yang penting lari 12 menit mas, yang penting lari muter lapangan itu 12 menit. Entah kamu dapat berapa putaran itu nggak ada penentunya, ada cuma 5 putaran lolos, ada yang 10 putaran nggak lolos. Kok bisa gitu? Apa penyebabnya? Nggak tahu. Rahasia pegang stan. Kalau di hipotesanya orang-orang sih, jadi ada yang 10 putaran tapi jalan. Jadi pertamanya semangat lari, semangat terus jalan. Jadi menunjukkan bahwasanya dia konsisten dan dianya terlalu menggebu-gebu, jadinya nanti 8-9 jalan gitu. Jadi kata orang-orang sih, setiap putaran itu kan disuruh ngomong kan, misalnya kotakku warnanya biru terus nomornya 2 gitu. Setiap putaran kita waktu mereka tuh harus ngomong biru 2 gitu. Nah itu ngomongnya harus semangat lah, jadi kelihatan kita pengen banget masuk stan gitu. Nah setelah lari, habis itu istirahat 5 menit kita shuttle run itu yang lari menuju angka 8 itu. Nah selama 3 putaran, nah itu lari sekencang-kencangnya kalau ini. Itu nggak ada batasan minimum juga setahuku, nggak dikasih tahu harus 25 detik apa 20 detik, itu nggak dikasih tahu, tapi ya selari aja gitu, yang sekuat-kuatnya gitu. Setelah itu selesai. Sudah cuma 2 aja? Cuma 2 aja, iya. Jadi waktu itu di tahun 2017 tuh fisiknya cuma itu aja, kecuali yang 2018 tuh mas. Nah itu kan angkatan bawahku tuh yang tes fisik kan cuma B juga aja, yang lainnya nggak usah tes fisik. Jadinya itu tes fisiknya agak dikerasin, ada sit up pull up apa gimana. Iya, makanya setauku ada sit up pull up, nggak ada ya berarti tahun ini? Di tahunku nggak ada, yang daftar BJK pun nggak ada. TWK sama TKP itu intelijen umum, TWK itu wawasan kebangsaan, sama tes kepribadian. Nah itu 3 tes tersebut, yang tes terakhir 3 tes tersebut disebut tes SKD atau tes CPNS. Nah, itu jadi ceritanya aku udah lulus tes CPNS, jadi nanti nggak usah tes CPNS lagi gitu, setelah lulus gitu. Karena di tahun 2015 tuh ada yang udah kuliah STAN 3 tahun. Nah, aku pernah dengar. Tes CPNS gitu kan. Ternyata dia nggak lolos. Tesnya nggak lolos, jadi dia hanya lulus sebagai lulusan STAN tapi nggak bisa kerja. Nggak bisa jadi PNS gitu. Dia hanya bisa membawa ijazahnya ke kantor-kantor lain gitu. Jadi di aku tuh mulai tahun 2016 tes CPNS dulu. Jadi Mas Viko itu udah tes CPNS. Iya, dia ngomongnya. Pokoknya di tahun itu paling banyak pendaftar ya. Yang daftar 200.000, yang ikut tes 160.000 apa nggak salah. Itu tes pertama jadi 15.000. Langsung jadi 15.000. Jadi tes pertama itu yang paling membuang orang lah. 90% berarti kebuangnya. Ya sekitar segitu lah. Jadi itu jadi 15.000. Terus 15.000 itu untuk tes keduanya jadi 8.000 atau 9.000. Pokoknya berkurangnya nggak terlalu banyak. Habis itu berkurang lagi sampai 6.500 sampai 6.900. Jadi udah kayak SMA gitu. Jadi dari awal kita ditentuin kelasnya,
kelas 15 dulu aku kelas 15 ya itu kelasnya 1 semester ya itu 1 tahun ya gitu terus itu. Jadi kayak SMA gitu. Gak milih berarti ya? Gak milih. Dan itu terus pelajarannya juga ditentukan kampus. Jadi kita pakai teknik tinggal terima matkulnya aja. Gak rebutan, gak apa gitu. Itu bedanya yang pertama. Jadi kita dapat kuliahnya terus tugas-tugas dan semuanya ya mirip-mirip lah, PowerPoint dan sebagainya itu akan tetap ada. Dan kita juga banyak prakteknya itu maksudnya dikasih tahu langsung gitu. Teorinya gini terus habis itu dalam pelajaran dikasih tahu dalam nyatanya kayak gini gitu. Harusnya seperti ini, dalam peraturan seperti ini gitu. Banyak belajar peraturan sih di jurusanku itu. Nah, jadi setiap kalau misalnya peraturannya baru ya matkulnya harus ini apa? Geser ya, mengikuti. Terus yang perbedaan yang kedua seragaman. Nah, kita kuliahnya seragaman. Seragamnya STAN itu masing-masing fakultas beda ya? Masing-masing prodi beda ya? Apa sama? Enggak, sama. Jadi yang paling beda bea cukai. Iya, bea cukai kok kayak ada banyak ya bajunya? Baju cukai ada banyak. Untuk cewek harus rok. Dari awal Senin sampai Sabtu itu ceweknya harus pakai rok. Rok panjang? Rok panjang. Tapi rata-rata hitam kena ya? ukti-ukti deh. STAN itu banyak uktinya kan. Jadi kayak pakai dari awal atas sampai bawah gitu. Ada sambungan. Satu setel gitu. Satu setel ya. Enggak tahu itu apa namanya. Beli di online hijab gitu kayaknya. Terus ini sekarang bahas ujiannya. Kamu ujian gimana? Apa kayak anak-anak kampus pada umumnya datang ke kampus ngerjain esai apa gimana? Ya, tipe ujiannya sama aja. Jadi saya kira sama sih. Jadi kayak udah ngerjain ujian, dapat soal dikerjakan, terus ada pilihan ganda, ada esai, ada studi kasus sama aja. Tapi, sudah? Gitu toh? Ujian UTS UAS ya itu sama. Terus kuis juga sama. Tapi ya mungkin lebih introduction juga kalau kita tuh kalau ketahuan nyontek, misalkan kalau ketahuan nyontek dapat hukuman dinas, hukuman disiplin, hukuman disiplin dan sebagainya gitu. Kalau ini langsung dikeluarkan. Gitu. Jadi kalau nyontek atau apa tahuan langsung keluarkan. Bawa HP, bawa kerpean, walaupun bawa kerpean tapi belum dibuka itu keluarkan. Gitu. Ada temanmu yang ketahuan? Wah, banyak banget. Masih ada ternyata yang kayak gitu. Masih ada? Masih ada. Soalnya emang kalau nggak bisa dan nilainya jelek juga kalau nilainya di bawah rata-rata juga dikeluarkan gitu. Jadi ya tantangan di STAN-nya seperti itu. Nah, terus nih kamu kan tahu kalau STAN itu bakal ditempatkan di mana saja di Indonesia. Terus kamu ini gimana menanggapinya? Siap apa gimana? Terutama itu cewekmu. Oh iya, di situ ya. Nggak bisa diputar ya gimana? Ya Pak. Sebenarnya siap nggak siap ya. Jadi kalau bilang nggak siap tuh apalagi waktu dengar permataan kakak-kakakku ya kan yang dulunya kita berorganisasi bareng, terus kita juga bercanda bareng, tahu-tahu dia di Merauke kan, tahu-tahu ada di Merauke. Wah, banyak Mas. Tahu-tahu dia di mana, Atambua, bahkan aku tuh jadi mengenal Indonesia gitu kan, penempatan kakak-kakakku dan teman-temanku yang di satu gitu. Jadi kayak seluas ini Indonesia. Ya, tapi siap nggak siap apalagi dengan aku yang levelku belajar tuh segini gitu, maksudnya yang nggak terlalu bagus, nggak ya standar aja, cenderung ke bawah gitu. Jadi aku ya siap nggak siap, jadi karena udah tahu juga kalau ditempatkan juga bakal, apalagi yang tadi aku ceritain Mas ya, kalau misalnya kita di tempatku itu kita prospeknya lurus atau prospek dengan mayoritas kita masuk itu di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan itu Kecamatan Jawa, Lampung, Bali itu ditutup biasanya pertamatan pertama. Jadi kita pasti keluar Jawa, dibuang dulu ya kasarnya. Enggak dibuang musim mulai nih. Kita ditempatkan untuk menjaga. Takutnya ada pejabat Kementerian Keuangan yang nonton. Terus itu cewekmu gimana? Kalau apa ya? Ya, so far kita udah membicarakan ini dan lagi-lagi dengan ya wis mau gimana gitu. Tapi insya Allah kan kita juga udah. Insya Allah apa ini? Insya Allah nikah ya? Amin. Nunggu dia lulus dan membalas budinya dulu kan. Ya, kita dari awal pacaran juga LDR, jadi ya aman sih. Insya Allah bukan aman tapi ya kita bisa survive pasti. Ya. Terus nih terakhir pesanmu buat anak-anak SMA yang mau masuk kuliah, terutama masuk STAN gimana? Terus apa aja yang harus dia siapin? Ya, pertama tuh jangan ngeremehin ya. Aku tuh agak jengkel sama aku tuh punya teman banyak teman-teman ya, di kampus di sekolahku tuh, dan banyak yang nggak niat gitu. Dan aku tuh nggak suka ketika yang nggak niat ini keterima gitu. Jujur aja, karena yang niat tuh jadi
gak keterima dan sebagainya. Mending tuh kita tuh niat semua ya kan, niat masuk kuliah kalau memang mau masuk kuliah ya, niat semua, jadi kita tuh bersaing dengan keniatan yang sama gitu. Jadi kalau aku nanti nggak lolos tuh, oh aku Nggak kalah menjadi sama biasa. yang niat gitu misalnya gitu. Ini just my opinion aja sih, aku nggak berapa into sama orang-orang yang nggak niat tapi ternyata masuk gitu. Ini di luar dari jalur-jalur yang lain yang membayar dan sebagainya, yang mandiri dan sebagainya itu masuk. Itu sih. Dan apa, niat itu tadi aku pasti ada jalan gitu loh, niat. Terus yang kedua, pelajari apa yang mau kamu masuki gitu. Misalnya PK instan, biasanya orang dengar PK instan ya khawatir tentang DO dan sebagainya, itu enggak ini ya, apa namanya, enggak terlalu, enggak, jangan dipikirin gitu. Banyak banget orang-orang yang kamu kira tuh kamu kira nggak bakal survive itu survive. Contohnya aku sampai sekarang masih semester 6 loh ini, aku ini survive loh aku. Jadi dengan kegiatanku yang banyak, dan aku sih ya nggak terlalu ya, guru-guruku SMA pasti tahu itu. Jadi ya pasti bisa kita kalau kita niat lagi tadi. Pelajari apa yang kita mau daftari juga, mau SBMPTN, mau daftar kedinasan, mau apa, kita pelajari. Kita harus tahu medan lah ceritanya. Jadi nggak cuma pinter tok, tapi persiapan untuk aku harus ngerjain apa nanti gitu. Terus yang ketiga, jangan daftar stantok, jangan daftar PKN stantok, karena PKN stand itu udah banyak daftar pasti, dan jangan berharap pada satu aja. Kalau aku ngomong ini opini pribadi ya, jangan daftar satu aja, karena kamu nggak bisa terlalu mengharapkan atau dalam tanda kutip sombong untuk aku pasti masuk stand gitu, enggak. Atau mungkin kamu mau masuk stand, kalau nggak masuk stand kamu nggak kuliah atau kerja ya terserah. Tapi kalau memang kamu niatnya kuliah, ya jangan daftar stand, karena kamu belajar stand sama belajar SBM itu bisa dibareng-barengi gitu kan, sama-sama ada TPA-nya, ada bahasa Inggrisnya gitu, jadi bisa dibarengi gitu. Semangat, dan setiap tahun stand penerimaannya entah kenapa agak menurun, jadi tetap semangat untuk kalian yang tidak daftar di tahun 2020. Mantap. Oke teman-teman, makasih sudah nonton videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye, terima kasih.